Halo Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Tentu Bapak Ibu dalam perlindungan Tuhan, bukan? Saya harap Bapak Ibu dan saudara dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang senantiasa berbahagia. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan melimpah dalam hidup Bapak Ibu dan saudari-saudara semuanya, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam Sapaan Seorang Sahabat. Seperti apa yang seseorang pikirkan, itulah yang akan terjadi dalam kehidupannya. Jika kita menginspirasikan, mengapresiasikan hidup kita untuk melayani Tuhan, yang memanggil kita di dalam pelayanan setiap saat, itu akan menjadi sebuah impian yang baik dalam hidup kita. Impian itu akan mengarahkan kita untuk berpikir apa yang harus kita lakukan. Karakter apa yang harus saya kembangkan? Pokok-pokok doa apa yang harus saya doakan? Dan yang tidak kalah penting adalah disiplin-disiplin iman apa yang harus saya bangun. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, serta sahabat-sahabatku semua. Penulis terkenal Charles Swindoll dalam bukunya So, You Want to Be Like a Christ? Mengatakan demikian. Yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan lainnya ialah tujuannya, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga kesalehan dalam konteks Kristiani itu bukan sekedar moral, bukan juga sekedar ibadah secara lahiriah, bukan juga hanya soal konsep tentang Allah, tetapi juga soal kebajikan atau idealisme yang mengakar pada Kristus. Nah, dalam sejarah kitab suci Rasul Paulus juga sangat sadar keinginannya untuk bisa hidup dengan baik, menyelesaikan semuanya dengan baik, seperti terungkap dalam banyak tulisannya. Salah satunya hari ini kita akan mendalami surat 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Konteks surat ini, Rasul Paulus menuliskan pada usia yang ke-50 tahun. Ketika ia sudah melayani Tuhan selama kurun waktu hampir 20 tahunan. Dia menyadari pentingnya disiplin agar hidupnya sendiri berhasil di mata Tuhan. Kalimatnya tadi, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jadi Rasul Paulus yang sudah sekian puluh tahun melayani Tuhan pun masih melatih tubuhnya dan menguasai seluruh tubuhnya. Supaya sesudah ia memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sampai ia sendiri ditolak. Saudara-saudara yang terkasih, dalam sebuah riset menunjukkan dan menyimpulkan salah satu faktor yang menjadikan tokoh-tokoh dalam perjanjian pertama di dalam Alkitab mereka bisa berhasil adalah dengan disiplin. Dapat dibayangkan kalau orang tidak disiplin, mereka akan berperilaku malas, banyak menyia-nyiakan waktu, mencari kesenangan sendiri yang tidak bermanfaat. Dan orang-orang yang seperti ini, yang tidak disiplin seperti yang saya ungkapkan di depan tadi, itu akan sering berhadapan dengan pergumulan kehidupan. Dengan situasi-situasi yang tidak mudah. Contohnya harusnya membuat laporan 2 hari tapi ditunda-tunda menjadi 10 hari, kan itu jadi persoalan. Nah, seseorang yang berhasil menjadi pemimpin yang berprestasi itu harus dengan disiplin.
Kalau orang tidak dengan disiplin, pasti kinerjanya merosot. Perilaku tidak disiplin itu bisa membentuk seseorang menjadi karakter hidup yang tidak baik. Karena ketidakdisiplinan menuju pada kegagalan, kata penelitian itu. Nah, lalu kita bertanya-tanya, apa hubungannya disiplin dengan ayat kita tadi? Sebelum sampai ke sana, kita mencoba menggali dulu, apa toh itu disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disce, yang berarti belajar. Bacanya, tulisannya di sebelah sini nanti. Tetapi bacanya disce, yang artinya belajar. Dari kata ini, timbullah bahasa Latin lainnya, disiplina, yang berarti pengajaran atau pelatihan. Disiplin berasal dari bahasa Inggris disciple, yang berarti pengikut atau murid. Nah, jadi saat kita mencari lebih dalam kata disiplin itu, mengalami banyak perkembangan makna dalam pengertian dari bahasa aslinya. Yang pertama, disiplin itu diartikan sebagai sebuah kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan. Yang kedua, disiplin itu sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar berperilaku tertib. Saya mengambil catatan yang kedua. Latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Dari kacamata arti kata dasar sampai dengan makna yang berkembang tadi. Dalam pemahaman saya, ibu bapak, saudari-saudara, disiplin itu memerlukan komitmen dan kerja keras. Dengan disiplin orang bisa mencapai sampai pada sasaran-sasaran yang dia inginkan, yang dicanangkan. Atau dalam bahasa saya di depan tadi, bisa menyelesaikan dengan baik atau finishing well. Menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Seperti saat kita belajar, di bangku sekolah, di perkuliahan, dan dimanapun kita sedang belajar. Untuk menyelesaikan setiap tugas itu, kita membutuhkan disiplin yang tinggi. Dan juga kita dapat mencapai semuanya itu untuk menjaga konsistensi kinerja kita. Dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Dari tujuan yang satu ke tujuan yang lain sampai selesai. Disiplin ini bagi saya memerlukan kebiasaan think before act. Berpikir sebelum bertindak. Ini membutuhkan kesadaran. Agar manusia, orang-orang itu dikuasai dengan apa yang mereka sadari. Dengan kesadaran, kita dimampukan untuk mempertimbangkan apa yang akan kita lakukan. Dan dengan disiplin kita membangun kebiasaan yang sehat. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, kebiasaan-kebiasaan yang sehat itu juga dibutuhkan dalam cara hidup beriman kita. Kita membutuhkan disiplin-disiplin di area-area tertentu. Seperti beribadah secara pribadi, berdoa secara pribadi, belajar firman secara pribadi, mengerjakan tugas dan pelayanan baik pribadi, keluarga, dan gereja, di tempat kerja, di tengah masyarakat, dan lain sebagainya. Ini berbeda dengan perilaku yang legalistik. Sedikit-sedikit dengan aturan, kalau tidak menjalankan aturan itu dihukum dan seterusnya. Tetapi mendisiplinkan diri dalam pemahaman iman kita, dalam menjalani kehidupan iman kita itu, agar kita bisa mencapai tujuan-tujuan tertentu yang ingin kita capai. Di atas tadi saya bilang, agar kita bisa segambar dengan Kristus, serupa dengan Kristus, mengalirkan kasih kita kepada semua orang, seperti yang diajarkan Kristus. Itu harus dengan kedisiplinan dan konsistensi sekaligus dilakukan dengan bersukacita.
Begitupun saat ini loh. Di tengah-tengah pandemi yang belum selesai. Saya menekankan lagi, belum selesai. Di seluruh dunia yang sudah berlangsung di Indonesia 3 bulanan ini. Tentu saja Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat saya semua sudah rindu untuk hidup seperti biasanya, untuk beribadah seperti biasanya, berharap pandemi ini segera berakhir, berharap kita bisa bersekutu seperti biasanya. Tetapi saat ini kita masih di dalam pandemi yang belum berakhir. Sehingga pemerintah sedang mengupayakan fase new normal, new habit, kebiasaan baru di dalam keseharian hidup kita. Atau bahasa saya yang lebih mudah, cara hidup yang baru. Cara hidup yang baru, hidup berdampingan dengan pandemi ini. Untuk menggerakkan kehidupan kita secara ekonomi dan seterusnya. Jadi di dalam masa new habit, new normal atau apapun lah namanya. Cara kehidupan yang baru itu. Jangan membayangkan kita bisa hidup seenaknya. Kita bisa hidup tanpa kedisiplinan tinggi untuk menjaga kesehatan diri kita dan orang lain. Atau jangan kita membayangkan bisa hidup seperti dulu. Bukan. Namanya saja new, baru. Sesuatu yang baru itu butuh perjuangan. Memperjuangkan nilai-nilai kesehatan. Memperjuangkan nilai-nilai iman Kristen. Jadi bukan sekedar new normal alias kembali ke masa lalu. Tetapi hidup yang baru. Agar kita bisa finishing well. Melawan pandemi ini. Agar kita bisa menyelesaikan setiap tugas panggilan kita di tengah-tengah masyarakat itu dengan baik. Kuncinya yang sedari tadi awal saya bilang, disiplin. Disiplin itu diajarkan Rasul Paulus dalam teks yang saya kutip hari ini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mari belajar disiplin. Disiplin iman, ilmu, dan akal. Di dalam memasuki fase new normal. Cara hidup baru di kehidupan Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih. Semoga damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus dan kasih Allah Bapa melimpah dalam hidup ibu, bapak, saudari-saudara, dan sahabat-sahabatku semua. Amin.